Belum jadi wakil presiden saja, Gibran sudah gercep. Ia bikin nyala di tanah Papua. Dan masyarakat tidak peduli apa itu dinasti. Namun asal kerjanya benar, mau 7 turunan, ya tak masalah. Dan inilah ceritanya. Nggak capek apa tuh tantrum mulu ya itu orang? Udah capek bahas si sekjen itu tantrum mulu. Ketika mereka sibuk ngehujat dan berusaha jatuhin, tapi si Samsul malah bikin listrik nyala tuh di Kampung Banda Distrik Waris, Begitu Kabupaten ya? Kerom, Provinsi Jayapura. Gibran maksudnya. Iya. Iya, Gibran, keren kan? Jadi gue ceritain dulu nih awalnya. Tahu influencer Bobon Santoso kan? Tahu gue Bobon Santoso. Dia juga banyak konten-konten positifnya. Jadi si Bobon ini info ke Gibran kalau di pelosok Papua paling ujung itu nggak ada listrik. Samsul balas deh, bilang itu di mana, dan Samsul langsung tuh kabarin direktur PLN. Anjir, gercep banget si Samsul ya. Dapat Gercep info banget baru ya. bulan depan terpasang, tapi nggak sampai sebulan udah dilaksanain, plus dikasih tahu tenggat waktunya. Iya. Lah iya, belum resmi jadi cowopers saja udah gercep. Tapi bro, kenapa urusannya sama Samsul Kenapa ya? harus Samsul Pasti Ems ya? bakalan bilang 10 tahun bapaknya ngejabat kemana aja nih. Masih ada listrik yang gak nyala sama sekali. Nah, pola pikir lo nih yang harus diperdalam dengan literasi lagi. Nggak mungkin semua pusat tahu bro. Itulah fungsinya pemerintah daerah. Dia yang tahu lokasi, terus dia lapor deh ke pusat dengan minta anggaran untuk listrik di kampung A atau B gitu. Bener juga ya, bukan berarti nyalahin pemerintah pusat ya. Tapi kan emang harus saling koordinasi. Betul. Betul banget. Saling Gak kebayang koordinasi ya gimana begitu cara ya. Samsul nih keren banget pas dapat informasi langsung dia kerjakan dan sampein ke Dirut PLN. Padahal dia masih kerja loh buat kota Solo dan Iya. kena sindiran tantrum 01 dan 03. Yang lain nyinyir. Ini bapak sama anak malah sibuk ngebangun Indonesia. Tapi yang sering nyinyir prestasinya malah nggak ada. Ada sih jual aset negara. Upsi, keceplosan deh. Itulah warga yang sangat senang sekali kepada gerakan cepat Gibran Raka Buming Raka yang cepat tanggap ketika ada ya keluhan warga. Tentunya walaupun belum dilantik sebagai wakil presiden, namun Gibran memikirkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanggapan warga yang mengatakan gua tidak peduli politik dinasti, asal kerjanya benar 7 turunan gua jabanin. Aslinya bukan dinasti kok, kan yang milih rakyat kecuali tanpa dipilih rakyat. Itulah politik dinasti. Inilah Bobon Santoso, seorang YouTuber yang sering masak besar buat warga. Jadi di sini nggak ada listrik sama sekali. Bukan sehari 1 jam ya? Iya. Tidak ada sama sekali. Jadi ginilah penampakan kampung kita ini. Kalau misalnya kalian lihat rumah-rumah ada lampu, itu menggunakan genset. Ini Genset tiang, ya. ternyata ada kabel, tapi cuma pasang saja. Jadi nggak ada arus sama sekali, nggak berfungsi dengan optimal. Gibran tanggapi cat viral dengan Bobon soal listrik Papua. Begitu ceritanya. Iya, listrik di Papua yang diurus sama Pak Direktur PLN gitu ya. langsung gitu mas. Instruksi langsung gitu mas. Oh enggak, memang Bobon kan lama di sana ya, bukan untuk masalah listrik sih, lebih ke Masak-masak ya. makan siang gratis, Makan siang gratis. eksperimen dengan menu-menu. Kebetulan waktu Bobon ke suatu daerah pedalaman, dia melihat ada daerah Yang pakai belum genset. dia masih pakai genset begitu ya. Jadi PR ke depan mas. Ya ke depan ya itu namanya akses air, listrik, hal-hal yang mendasar yang itu harus bisa dinikmati. Harus bisa dinikmati rakyat ya. Iya, makanya waktu kampanye saya berkali-kali bilang masalah pemerataan pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Ya itu. Itulah Gibran yang mengatakan ya tidak Jawa sentris, artinya titik berat pembangunan adalah seluruh Indonesia. Makanya ibu kota ada di Kalimantan.
Masyarakat mengapresiasi kegiatan Bobon Santoso dan tentunya Gibran Rakabuming Raka walaupun belum menjadi wakil presiden, namun demikian gerakan cepat untuk Papua begitu sangat luar biasa. Gara-gara kontennya, Mas Gibran sampai menghubungin dia agar Papua bisa mendapatkan listrik. Jadi Kak Bobon ini adalah seorang content creator yang kontennya tuh tentang masak-masak besar dan dibagi-bagikan ke warga. Dan dia sempat menjual mobil Alphardnya untuk biaya agar dia bisa pergi ke Papua dan membagikan begitu. makanan di sana. Ternyata di Papua tuh gak ada listrik, karena itu viral. Mas Gibran menghubungi dia agar Papua bisa dapat listrik. Ini simpel ya, konten masak-masak bagi makanan. Tapi bukankah makan adalah kebutuhan utama setiap orang? Iya. Dan ternyata di Papua warga sana bahkan nggak pernah lihat sapi. Dan Kak Bobon ini bagiin nasi sapi di sana. Gara-gara konten. Begitu ya, masyarakat sangat senang sekali dengan konten Bobon Santoso. Intinya adalah rakyat butuh makan gratis atau BBM gratis. Masyarakat Papua begitu sangat antusias sekali pertama kali makan daging sapi yang dimasak Bobon Santoso. Nah, lihat kan? Inilah, Antua baru bilang dia baru sekali makan daging sapi. Dia baru tahu, dia tidak tahu ada daging sapi. Tapi sekarang dia tahu ada sapi yang bisa dimasak seperti itu. Jadi Bobon, thank you so much. Kamu udah memberikan pengaruh dan dampak besar sekali lagi untuk Papua. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Someday, saya harap saya bisa ketemu sama kamu dan saya bisa langsung bilang terima kasih sama kamu. Terima kasih sekali lagi by video ini. Jadi buat dokter yang kemarin kritik katanya konten ini menjijikan, dokter turun yuk ke jalan, belajar lagi yuk bagaimana cara peduli dengan orang lain. Gak usah jauh-jauh ke Papua, ke pinggir jalan aja, kasih makan orang di sana ya dok. Terima kasih banyak, jaga kritiknya dokter. Luar biasa masyarakat Papua begitu mengapresiasi Bobon Santoso atas kerja baiknya atau dalam membantu membagikan makan gratis untuk masyarakat. Mimbar Gibran dibalik meminta anak-anak yang berteduh, sedangkan Gibran sendiri kehujanan. Luar biasa jiwa kasih sayang Gibran kepada rakyatnya. Mimbar dibalik, Gibran minta anak-anak berteduh, dia sendiri kehujanan. Gibran membalikkan posisi mimbar menjadi di lapangan dan dia kehujanan, tapi anak-anak yang adalah warganya aman. Itu adalah wujud kasihnya. Tapi ada wakil wali kota yang meminta warganya membuat video terima kasih atas perbaikan jalan yang dilakukan. Wali kota Depok. Mimbar. Bagaimana cara Gibran melakukan treatment untuk generasi milenial, generasi Gen Z? Yang namanya milenial, Gen Z itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti dulu. Kayak mereka ini, mereka misalnya datang ke sini datang ke studio. Besok harus pakai kaos warna ini ya. Belum tentu mereka mau semua. Harus berpakaian seperti ini ya. Belum tentu mereka mau semua. Nggak bisa diatur kayak gitu. Nggak, soalnya ini treatmentnya lain. Makanya saya juga dalam berpakaian, bersosmed, jaket bagus nih. Saya juga agak lain. Profile picture itu lain. Ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Tidak ada. Kalau yang udah tua pasti ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini mas. Banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya ngomong-ngomong tumben loh kamu lucu loh. Udah saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesen gantungan kunci juga. Profile picture saya jadikan gantungan kunci. Intinya mereka nggak mungkin mau dikasih seragam. Mereka nggak mungkin mau dikumpulin di lapangan. Panas-panas, nggak mungkin mau. Kayak di Tuh kan. Treatmentnya lain. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Ini ada nggak ini loh, bonus demografi. Kalau treatmentnya masih seperti dulu, ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Begitu ya.
karena ini saya sih ingin misalnya gini, betul ada argumentasi, sudah dong kita sudah harus punya gaya komunikasi karena 55% pemilih Gen Z ya itu perlu juga ada pendekatan politik yang berbeda. Berbeda gitu. Ya. Jangan pendekatan politik, pendekatan komunitas, pendekatan hobi, pendekatan olahraga. Olahraga ya. Pendekatan politik itu nggak bisa ke anak-anak ini. Mereka sukanya apa? Mereka sukanya nonton Netflix. Aduh saya sorry nyebut apa-apa. Brand. Sorry. Nggak apa-apa. Ya intinya pendekatannya lain dan tidak bisa disamakan dengan yang dulu-dulu. Betul. Saya udah banyak mengalami apa? Ya justru saya banyak belajar dari mereka ini pendekatannya lain. Itulah Gibran Rakebuming Raka yang terpilih sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden 2024-2029 dan mengakui bahwa untuk perlakuan treatment kepada generasi Z itu sangat berbeda sekali dengan pendahulunya alias pejabat-pejabat terdahulu yang kaku dan seperti agak otoriter dan lain sebagainya. Namun demikian Gibran sudah mempelajari tentang karakter generasi milenial atau generasi Z, bagaimana cara menggait mereka atau mendapatkan informasi atau mendapatkan data ataupun mendapatkan hal-hal dari generasi Z itu sangat berbeda dan kenyataannya Gibran berhasil mendapatkan simpati dari generasi Z.